Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menambah lagi ilmu kita, dan yang paling penting karena temanya kurban adalah dalam rangka lirafil khilaf, untuk mengangkat perselisihan di antara kita, perbedaan pendapat di antara kita, agar kurban yang merupakan ibadah yang termasuk yang paling mulia di hari yang paling mulia, paling agung dalam fikih, dalam Islam, itu bisa berjalan ganti guyub rukun, ya, aman, damai, dan di atas ilmu tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab yang saya pakai adalah Bulughul Maram. Nanti masjid yang lain pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Muwatta Imam Malik. Nah, di sini Bulughul Maram. Nah, sehingga macam-macam kitab itu insya Allah akan menghasilkan pengertian yang kompleks, sehingga saya berharap nggak perlu terlalu banyak saya sampaikan dalilnya, tinggal dengan banyak bertanyalah sesuai keadaan di sini. Nanti kalau jangan pas kalau bacakan ini terlintas pertanyaan, tanya saja. Ada maksimal sampai jam 8 kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang pertama, hadis nomor 1390, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabsain. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban dengan 2 ekor domba. Ini menjadi dalil kalau kurban itu enggak cuman satu. Kalau dengan memang sanggup 2, 3, 4, 5, monggo. Kemudian amlahaini ini badannya mayoritas berbulu putih. Tapi ini juga bukan menunjukkan harus seperti itu. Ini cuma keutamaan. Artinya kalau dengan kurban kambingnya hitam nggak apa-apa, kambingnya coklat ya nggak apa-apa. Kemudian akrona ini kambingnya Nabi SAW itu bertanduk. Ini juga bukan kewajiban harus bertanduk ketika dengan kurban atau sebagai panitia dengan menerima kurban kambing yang nggak punya tanduk ya tetap sah. Kemudian wa yusami wa yukabbir, Nabi mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ini menjadi dalil ketika menyembelih niku minimal bismillah Allahu akbar. Walaupun nanti dalam kitab yang lain bismillah tok ini tetap sah. Jadi ada urutannya, bismillah tok boleh, bismillah Allahu akbar lebih baik. Kemudian ditambahi doa bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan dan keluarganya, maka itu jauh lebih baik. Kemudian wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Kemudian Nabi SAW meletakkan kakinya pada sisi tubuh keduanya. Berarti binatangnya ini pun direbahkan. Direbahkan dalam artian ditindai satu orang boleh, dipegangi beberapa orang juga boleh. Yang penting jangan sampai kayak sebagian orang kafir yang kemudian dia menyembelih binatang itu, binatangnya kan ngadeg terus dibacok bulunya kan jelem. Mungkin akan melihat orang kafir juga, orang Filipina atau orang mana itu, perayaan tertentu niku babi gede banget niku ditali sikile terus digeraji tengah dengan wetenge. Surat itu geluru ngoten, urip itu juga enggak boleh. Mungkin ada orang yang mau gawe sengsu niku. Sengsu atas badan. Pak. Sengsu. Nek. Dan ya betul. Tidak pakai betul. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ketika dikatakan yusami mengucapkan bismillah basmalah niku namun bismillah benar. Nggih. Kados nggih ya ulam samilah, wahai anak kecil, samilah, ucapkan bismillah. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Jadi yang saya tahu ya basmalah ya bismillah ta'ala, nanti bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang tadi contoh lagi orang kafir itu kalau mau menyembelih anjing ya itu kadang dicemplungin dengan air panas atau digebuk dan seterusnya. Maka semua itu tidak boleh. Kemudian dalam lafaz yang lain, wabilabdin bundet dikeret lagi. Wabilabdin dzabahahuma biyadi, disembelih dengan tangan beliau, sehingga sunnahnya sebenarnya sahibul kurban menyembelih dengan tangannya sendiri. Sunnahnya
Makanya nanti Nabi itu kalau kemudian berkumpul di tanah lapang setelah sholat dia turun menghampiri kambingnya. Begitu pula para sahabat yang punya kurban menghampiri kambingnya masing-masing dan sembelih masing-masing. Nanti dalam riwayat yang lain Nabi itu punya kambing banyak, terus didumkan satu-satu, nyoh hidup. Kemudian Nabi mengatakan dohi antabihi sembelihlah. Jadi dikeke bukan untuk dijual, karena momennya kurban berarti disembelih untuk kurban juga. Ning disembelih sendiri-sendiri. Nah kemudian itu sunnah ya, artinya boleh diwakilkan gitu. Jadi yang utama menyembelih sendiri. Tapi nek nggak mampu, nggak sanggup, mungkin sakit, mungkin apa, ya, monggo itu disampaikan nggak apa-apa. Wa fil lafdin tambahannya, kalau tadi kan sifatnya putih mayoritas, bertanduk, kemudian mengucapkan bismillah, Allahu akbar, kemudian direbahkan. Nah tambahannya samina ini gemuk. Jadi kambingnya Nabi itu gemuk. Oh saya belinya ya nggak pakai gemuk ya nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu kurus. Kurus banget kan kemarin sudah dijelaskan nggak boleh, itu termasuk cacat. Nah nanti kering kingking nanti kalau, nah itu nggak boleh. Nah wali api awanah, dan dalam lafaz api awanah sinnya ganti fa, samina ini. Kalau samina ini artinya gemuk, kalau samina ini itu mahal. Nah mahal itu berapa? Nanti dalam riwayat yang lain Nabi pernah memberikan duit 1 dinar ke sahabat. Sahabat tolong belikan aku ini kambing buat kurban. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, sekarang segram 2 juta ya berarti sekitar 8 juta. Nah makanya kita, persepsi kita di Indonesia niku kurban sapi itu lebih baik daripada kambing karena dapat dagingnya banyak. Tapi secara fikih kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Nah kenapa kok kambing di kita naik kurban kambing dapatnya sedikit? Bukan cuman soal sampel dan cuilan hati, bukan. Tapi karena kita naik kurban kambing kurang sesuai sunnah gitu. Nek mau ngikuti sunnah, samina ini mahal, alias kambingnya harga 8 juta. Itu nek sampilnya insya Allah gede gitu kan. Tapi nek kita belinya enggak, kurang nyunah lah ibaratnya. Belinya yang 2,5 juta, 3 juta, ya otomatis kambingnya enggak terlalu besar. Otomatis kalau diambil sampilnya alit dibandingin kali 1/7 sapi otomatis tambah sedikit lagi. Akhirnya tetap kesimpulan mayoritas kita korban sapi lebih enak timbang wedhus, ya gitu kesimpulan kita. Tapi secara fikih sebenarnya 1 ekor domba yang disembelih dikurbankan lebih utama daripada 1/7 sapi makanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil lafdin Muslim. Nah, ini nyambung pertanyaannya Pak Trian. Dan dalam lafaz riwayat Imam Muslim, yaqulu, kalau tadi yusami berucap basmalah bismillah, di sini enggak yusami tapi langsung ucapannya yaqulu bismillahi wallahu akbar. Salimnya insyaallah. Jadi ucapannya langsung bismillahi Allahu akbar. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Jadi bismillahi wallahu akbar. Jadi enggak disebut basmalah tapi langsung bismillah wallahu akbar. Jadi bismillahi Allahu akbar boleh, bismillahi wallahu akbar boleh, bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal hada min fulan wa ahli baiti boleh, itu lebih sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu hadis, ada yang mau nanya? Tidak ada? Oke, lanjut. Hadis kedua. Walahu min hadisin Aisyah, dan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annahu amara bi kapsin akrona. Nabi SAW memerintahkan Ibunda Aisyah untuk mengambil 1 kambing bertanduk. Nah tadi 2, ini 1. Berarti kadang Nabi itu kurban 1, kadang itu 2. Nanti dalam riwayat lain kurban 100, kemudian suruh nyembelih Imam Ali 70, 30-nya Nabi sendiri yang nyembelih. Jadi pokoknya longgar mogok, ini kan longgar sembelih kabeh banyak silakan, tidak apa-apa. Ngoten nggih. Mung kadang enten piyai niku ngenten, ben tahun niku korbannya dikirim ke luar negeri, luar kota gitu kan. Dia nggak pernah korban di kampungnya. Tanya sama saya, boleh nggak saya seperti itu? Saya balik, saya tanya, dan jenengan korban seperti itu setiap tahun apa 2 tahun sekali? Setiap tahun saya kirim. Pertanyaan saya kedua, jenengan memakan daging korban apa? Ya makan. Lah yang jenengan makan dagingnya sinten? Tanggane gitu kan. Lah nek ngoten niku terus pripun Pak? Kan kirang saya ngoten niku, kurang baik, kurang afdol itu loh. Karena harusnya kita itu menyaksikan penyembelihan, bahkan memakan daging kita. Makanya banyak riwayat mengatakan fakuluhu, makanlah. Nah makanlah itu makan sohibul kurban berarti dagingnya sendiri. Makanya saya sarankan kepada beliau, nanti dengan mau ngirim keluar kota, keluar negeri,
maka pastikan di kampung juga kurban. Jadi kurban nggak cuma satu, dua, satu di kampung, satu tempat lain. Makanya anak yang soli, anaknya soli, dia pengen kurban buat orang tuanya yang sudah wafat, itu ada 4 hukum. Yang diwasiatkan hukumnya wajib, yang tidak wasiat nanti ulama khilaf, ada yang membolehkan, ada yang kemudian memberikan catatan, ada yang kemudian melarang. Tapi ala kulli hal, kalau ada yang seperti itu baik, gak apa-apa, jangan ditolak. Cuman itu kalau itu adalah jenengan, saran saya jenengan ya kurbannya 2. Jangan anggar kurban atas nama bapak yang sudah meninggal, tapi kemudian kita sendiri tidak kurban. Makanya nanti ulama yang khilaf ini, ulama yang ketiga ini berpendapat kurbannya anak yang masih hidup untuk orang tuanya yang sudah wafat tidak apa-apa, tapi lebih utama dia kurban untuk dirinya, nanti niatnya juga dapat untuk orang tuanya. Jadi otomatis anak yang solih itu ketika berkorban bapak ibunya itu dapat tetesan pahalanya. Tapi nek kurang marah mau korban dewe atas nama bapak ibu yang sudah meninggal, enggak apa-apa. Cuma tadi itu loh, nek sakit nggih jenengan yang hidup ya juga kurban. Jangan kemudian anggar kurban atas nama yang meninggal tapi kita sendiri enggak pernah kurban. Mungkin enten meleh jamaah pengawasan Solo itu gede jamaah. Niku kula mireng mah nembe bawa mobil ngoten mireng ten radionya gitu. Nah, kula mboten sebut mereknya. Yang penting isi materi yang saya sampaikan, yang nyebut merek nanti orang udah sentimen dulu tentang materinya. Nah di situ ditanyakan, Ustaz, tempat saya di Karanggede, kebetulan di dekat saya di Tengah nih orang tidak mampu. Saya kurban ya umum 1, boleh nggak saya kurban di tempat saya karena selama ini tak kirim ke kantor pusat. Bahasanya udah kayak gitu. Jadi sudah mendedalkan keadaan di masyarakatnya tidak mampu. Apa saya harus kirim ke kantor pusat? Jawab Ustadz, yo kudu, soalnya awake dhewe duwe datane lho. Padahal kurban itu yang utama di tempat tinggal jenengan dan kemudian untuk kiri kanan jenengan. Jangan terpikir untuk jauh ke depan sana tapi kiri kanan itu masih orang-orang yang membutuhkan. Betul ya. Makanya seorang muslim jenengan mau ikut ormas apapun selama itu ormas itu tegak di atas Quran dan Sunnah ya silakan. Tapi jangan sampai lantas jenengan menganggap saudara jenengan yang beda ormas itu bukan orang yang Islam yang baik, bukan. Saya bukan NU, tapi nek ketemu orang NU saya biasa aja, nggak ada masalah. Sehingga ketika jenengan kemudian tepang tetangga yang mungkin Muslim, yang mungkin sholatnya mungkin nggak ke masjid, ya jangan kemudian galak-galaknya, tetap dibantu, tetap dibaikin. Kalau ada daging tetap dibagi. Makanya dalam pembagian kurban itu fleksibel. Saking fleksibelnya itu jangan ngeratakin. Bahkan orang non muslim itu boleh dapat, gak haram, boleh dapat. Cuman saran saya ada pembedanya lah. Kayak sing rodok sedep ning masjid mungkin ditambahin nopo, mungkin sing jarang masjid nih, mungkin kira-kira rodok cilik yang non muslim ya mungkin ya tetap dikasih tapi mungkin gak sebanyak orang yang sedep masjid. Ini saran aja. Tapi nek mau diratakin ya monggo itu hak jenengan. Dan itu bebas fleksibel saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah diminta untuk mengambil 1 kambing dan kemudian bertanduk. Kan milih jika enteng duwe sungu. Kemudian yudla fi sawatin dan kambingnya itu kakinya ada hitamnya, kakinya ada hitamnya warnanya. Wa yuqrafu fi sawatin dan bagian perutnya juga ada hitamnya. Kemudian wajah juru fisawatin bagian matanya ada hitamnya. Jadi sunnahnya itu kambing belang, putih belang hitam. Liudohi bihi untuk disembelih. Faqalalah kemudian Ibunda Aisyah bertanya, Nabi SAW bersabda, ya Aisyah halumil mudiyah. Hai Aisyah, ambilkan pisau. Nah, habis kambing ini taruh, Ibunda kemudian disuruh ambil pisau. Nah, Ibunda Aisyah ambil. Begitu diambil, misalnya pisau ini derek dilongke. Ini jarang dijelasin ini. Derek dilongke, maka Nabi mengatakan istakhidhiha bihajarin, ungkalan. Jadi Nabi melihat ibunda sudah pegang, ungkalan. Nah, nanti ada jamaah yang tanya berapa banyak pisau itu bisa digunakan untuk motong, baru kemudian diasah. Nah, ini pertanyaan yang jarang loh ditanyakan. Dan kalau nggak hati-hati ya jawabannya kurang tepat mungkin. Nah kalau kembali ke sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi belum menerima pisaunya, ya. Tadi belum digor, terus Nabi ngecek ungkalan, bukan.
belum diterima pisaunya tapi sudah mengatakan ungkalan. Ini menjadikan dalil kalau seyogyanya, sebaiknya orang yang nyembelih kurban itu begitu sudah dapat satu gek diungkal, sat. Mboten usah nunggu sarser, iki ra iso jebule lagi diungkal. Nah, kok nek sing pas ra iso niku kan mesake kewane, itu mendolimi dan otomatis dosa. Ngoten iki. Makanya jawabannya ketika ditanya berapa kali itu diungkal untuk kemudian bisa dipakai atau dipakai berapa kali baru kemudian diungkal, ya jawabannya setiap disembelih satu diungkal. Dan ungkalnya santai kok, seres-seres ngoten. Jadi bukan sing kudu getu ungkal suwe ngoten niku mboten. Nah, istahidhiha, begitu sudah diungkal, fa'altu, aku sudah mengerjakan. Summa akhadaha, kemudian beliau mengambil pisaunya, mana pisaunya. Nah, baru diminta toh. Mana pisaunya? Monggo. Nah, ngoten toh. Wa akhadha kaps, dan kemudian beliau ngambil kambingnya itu yang sudah dekat itu. Kemudian wa adja'ahu, direbahkan. Summa zabah, kemudian dibeli. Summa qala, nah ini jawaban Pak Triad tadi. Kemudian beliau mengatakan bismillah. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma, bismillah Allahumma, ya Allah, taqabbal min Muhammad, terimalah ini kurbannya Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan umat Muhammad. Nah, sehingga kalau kita mau mengikuti bismillahi Allahu akbar boleh, bismillah tok boleh, urutannya kayak bismillah tok boleh, bismillah Allahu akbar lebih baik, kemudian bismillah Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti lebih baik, atau bismillah kemudian Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti, itu juga masih boleh. Jadi yang nggak boleh itu orang ucap bismillah. Bahkan ulama fikih itu sampai longgar banget, saking longgarnya gini, nek nganti daerah ngucap takonono, nek jawabannya lali berarti halal, nek jawabannya wegah berarti haram dagingnya. Jadi sampai sempurnanya, jadi bukan tiba-tiba langsung ini haram, itu enggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mau nanya nggak? Dah dua nih, aja kok. Apakah ada hukum untuk menyembelih itu? Pisaunya itu ngekek sama kesel, RNC. Apa itu ada makro atau gimana? Nggak boleh, jadi harus lanjut terus sampai selesai satu itu. Waduh, RNC. Nah tadi makanya kalau kembali ke situ, jadi sebelum dipakai diungkal, selesai dipakai satu diungkal. Nah, sehingga jangan sampai ekek nanti kesel rada ini udah nyiksa nih jatuhnya nih. Jadi sebelum dipakai pastikan diungkal dulu. Kemudian begitu sudah selesai satu kambing ungkal srek-srek, satu sapi ungkal srek-srek. Jadi jangan kadang niku lho malas ungkal, nek perlu enten asisten ungkal. Jadi lagunya nggak cuma satu, misal 2 atau 3 srek-srek, nyemas ungkal ke srek-srek. Nah, ngoten. Jadi kayak niku lho, no dokter nek operasi niku lho. Nopo gunting, palu, graji. Ngoten niku. Jadi ya seperti itu harusnya gitu. Jadi jangan kemudian makanya kalau bingung kok nanti kesel ya. Nanti suwe rampung. Waduh, parah niku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Enggak ada. Baik. Lanjut hadis ketiga, hadis nomor 1392. Ancaman buat yang enggak mau kurban. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran walam yudhi, enggak mau kurban, fala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat musola kami. Musola ini tanah lapang yang digunakan buat sholat secara bahasa, ya. Jadi bukan masjid cilik. Mungkin ada yang baca ini, wah berarti sholat itu di musola, ngoten gitu. Jadi sholatnya di tanah lapang. Nah, ini juga bukan dalil untuk tidak sholat id. Wah, kadang aku kurban aku rasa sholat boten. Ini mimbabil wa'id, jadi ancaman yang sifatnya itu mempertanyakan keimanan kita. Nek kita ini orang sholat, maka kedai kita itu kurban. Fasolli li rabbika wanhar, sholatlah, berkurbanlah. Makanya orang sholat itu nek mampu ya kurban, orang kurban dia wajib sholat. Jadi jangan sampai kurban gak sholat atau sholat yang gak kurban. Pokoknya agar mampu monggo. Nah, jangan sampai tidak mau. Nah, itu yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya tentang larangan menyembelih sebelum sholat dan wajib mengganti jika sudah tersembelih. Nah,
An Jundub ibni Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Syahidul Adha, aku menyaksikan kurban ma'a Rasulullah SAW, bersama Nabi SAW. Falamma qada sholatahu binnas, ketika beliau memimpin manusia untuk sholat Id dan sudah selesai, nadhara ila gunamin, beliau melihat kambing-kambing yang terjejer. Kemudian sebagian qad dubiha, sudah tersembelih. Ten mriku ning posisi gletak disembelih. Kemudian faqala, Nabi mengatakan man dzabaha qabla shalah falyadbah syatan makanah. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, ini kok enak sing sudah KO, nah segera diganti. Sehingga nggih ngapunten Bapak panitia, Bapak Tamir, kalau mendapatkan titipan, nah, jenengan akadnya nggih kula tampi ning panjenengan piyambak sing ngawasi. Karena panitia itu wakil dari sohibul kurban, sehingga kalau binatangnya mati sebelum sholat Id tanggung jawab. Jadi perlu dilafatkan. Kulo tampi, kulo tencang mriki, yen jenengan, kulo tengeri, kulo jenengi, ning nyuwun tulung mangawasi piyambak. Kan kita lihat di TV itu ucul melayu, nyemplung sumur, tabrak kereta, macam-macam nih kalau. Nah maka itu ketika sudah diwakilkan ke panitia, itu tanggung jawab panitia. Nah, makanya kalau ajari dilafatkan akadnya, bahwasanya pengawasannya saya kembalikan ke panjenengan. Jadi biar dia yang mikir juga, itu kadang kan wah aman plong ning omah turu, nah engko nunggu dhuwur ada sing ngirimi. Biar tanggung jawab, biar juga semangat untuk datang beleh, bedeti ngoten. Kan kadang kan nggih ngapunten oleh ten perumahan itu iki sosok bar nitip terus tinggal mulai tersisalah panitia yang sudah sepuh gitu, taktuk lah rampung gitu, loh Pak Pur mandok. Tenan lho Pak, kalau niku enten masjid ten mriki niku sing dibakoni kan tukang ngelet niku dari wiket enom nganti sepuh. Jadi pas rapat, nanti masjidnya saking besar niku sampai rapatnya niku ten nama kemuning, ini betul yang ikas masjid. Jadi sing mangkat niku kan bayar 50 terus dan niku rapat. Niku beliau mengatakan iki kok ya aku ra nek gandine to. Bertahun-tahun ken nom nganti tuwek aku lho sing ngeleti. Kok yo digoleki ganti. Nah, terus saya usul ya nyari jagal. Jagal bukan untuk membelehnya tapi untuk ngeleti, untuk bedeti, apa nguliti itu loh. Nah, karena ya namanya udah sepuh kok. Nanti pas guling ke ngono gegere bengkong malah nabahke ortopedi to mari-mari repot to. Makanya memang ngapunten nggih panjenengan sudah sepuh-sepuh kalau memang sudah tidak sanggup untuk niku banting, saya kan tenan latih to dengan misal ra sanggup gocek menapa dipaksake. Wong disewentak sapi niku nggih ra penak rasane. Kula dipindah kebo Wiroro apa meneh diswampluk sapi niku. Lan ningali ten medsos ten YouTube niku lho, enten piyai nganti sapine ngumbul karo nyentak kenek rai niku lho. Bayangke iki po yo ora remuk ra hangin apa-apane. Buan terbiang ada ngeget niku sapi-sapi niku. Nah, kemudian waman lam yakun dzabaha, kok ada yang belum tersembelih, nah, falyadbah alasmillah, sembelihlah dengan menyebut nama Allah bismillah. Ya, tadi yang belum tersembelih sembelihan, yang sudah tersembelih sebelum sholat ijolono, kayak ijoli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pernah saya sampaikan tentang cacat yang tidak boleh dalam hewan kurban. Yang pertama disebutkan pada hadis nomor 1394 Anil Barrah ibni Azib, dari Barrah ibni Azib qala, dia berkata qama bina Rasulullah SAW, ya, Nabi berdiri di hadapan kami lalu bersabda arba'un la tajuzu fil adhi, ada 4 cacat yang tidak boleh di dalam kurban, yaitu al-awra'u al-bayinu awra'u, buta yang nyata butanya, apakah buta sebelah, katarak, ataukah rabun, ataukah benar-benar tidak bisa melihat semuanya, tidak boleh. Wal maridatu allati al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, serindil niku bunder niki jemek, atau kemudian ada cacingnya, atau kemudian kulitnya gudikan sawak, atau kemudian enten melondong-melondongi sawak niku sampai namanya penyakitnya, atau mungkin kena antrak, itu juga tidak boleh. Kemudian wal arja'u al-bayinu daluha, pincang yang nyata pincangnya, kakinya 4 tapi dengklang, atau mungkin kakinya cuma 3, atau mungkin nah ini juga kadang terjadi beli sapi atau tekan karena masjid mencolot sikile ceklek. Nah,
Berarti nek niki urusannya jenengan sama pedagang. Jenengan harus akad tak bayar lunas nek tekan masjid posisi meduk dicencang ngadeg. Nah, ngoten. Sehingga nanti nek sampai bluk ceklek ya biar dia tuker gitu kan. Niku perlu untuk diperjelas karena di sini pincang itu tidak boleh untuk disembelih. Kemudian wal kasiratu allati la tungki, yang gering mengkingking. Kecil nggak apa-apa, asal jangan gering. Sehingga gede gering nggak boleh, apalagi kecil gering. Gering itu sampai tulang-tulangnya kelihatan, ngeligo kalau orang Jawa bilang. Nah itu nggak boleh. Kemudian ada yang menanya dada. Oke, lanjut. Kriteria usia hewan kurban. Hadis nomor 1395 an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih binatangmu kecuali usia musinnah. Musinnah niku kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua, kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau unta 4 tahun masuk tahun kelima. Makanya yang ideal niku sapi kambing itu ada pencatatan tanggal lahirnya. Ning biasanya peternak menengah ke bawah itu tidak ada, peternak besar itu ada. So dicepretin kuping niku ditek tek itu kan tanggal lahirnya. Nah, kalau ada yang seperti itu, nah itu lebih baik, lebih ideal. Nah, sebagian orang akhirnya pakai rumus powel. Kalau sapi itu ganti gigi susu, diganti gigi dewasa niku. Ganti niku sak set dua. Jadi gigi ini kan 2 terus kesini. Jadi hitungnya 1 terus 2 3 4 5. Nek sing depan ini sing copot sudah tumbuh yang gede. Jadi nek gigi susu niku cilik-cilik. Nek wong Jawa ngarani biji timun. Jadi kayak biji timun yang jejer. Tapi nek gigi poel, makanya saged mungkin nek enten sapi niku rahang bawah niku diamankan. Biar punya sampel, nanti mungkin didudukke wedone gigi poel kalian buatan sing pundi. Nah, gigi yang kayak biji timun itu sudah ganti ombo, kayak petel-petel niku. Nah, nek ganti 2 depan niku itu berarti tahun kedua. Dia masuk tahun ketiga. Nek ganti 2 sebelahnya berarti dia masuk tahun ketiga, mau masuk tahun keempat. Nek ganti sebelahnya tahun keempat masuk tahun kelima. Ngoten. Jadi kalau amane poel niku poel depan itu 2 nih, copot tapi sudah berganti gede. Jadi sing kiri-kirine cilik-cilik niku gede dhewe ngoten. Gede to rombo. Jadi cara ibaratnya biji timun sak menten-menten, nah sing ngarep niku gede sak jempol sikil. Nah, ngoten. Niku berarti poel. Poel yang contohnya penak banget poel. Niki yang poel niki sing ngoten. Kambing juga sama. Ya. Jadi kalau kecil-kecil gitu berarti masih muda. Tapi kalau ada 2 depan yang bedo gede, nah di situ dia poel. Bapak yang dirahmati Allah, dan poel itu sebenarnya juga nggak patokan. Kenapa? Karena kambing nek diumbar, niku poelnya lebih cepat timbang kambing ten kandang. Nah, makanya sing ideal tetap jane akte niku wae. Nah, ning capil kewan kan mboten enten iki. Nah, illa ayyaskura alaikum, kalau susah kamu cari. Susah niki berarti nopo? Duitnya enten, golek hukum ndak ada. Fatat bahu jadaah, sembelihlah yang muda minat dokni dari domba, gak apa-apa, lebih mudah gak apa-apa. Dengan catatan barangnya memang gak ada, bukan soal duit. Kadang niku duitnya gak cukup, nah, terus ditukar ke sing enom, nah niku kelentu. Makanya solusinya adalah ketika duitnya gak cukup, nah itu dibelikannya bisa dibelikan betina, ndak apa-apa. Jadi kurban betina itu ndak apa-apa. Kenapa? Nah, karena fikih kurban bisa dipakai di akikah, fikih akikah bisa dipakai di kurban. Di dalam akikah Nabi mengatakan anil gulami syatani, untuk anak laki-laki boleh disembelihkan domba 2. Wa anil jariyati syatun, dan anak perempuan 1. Layadurukum dukuron kanu wa inasan, tidak masalah jantan atau betina. Makanya kalau iurannya itu sudah terkumpul, dengan nyari jantan besar tur poel gak ada, adanya jantan yang gak poel, gak cukup usianya, maka jenengan bisa geser ke betina yang umur belum lama dari di WA temen itu. Tat iki betina pinten kira-kira ndek jenengan pinten? Nek jantan kan 20 ke atas, betina kira-kira pinten menurut jenengan? 16. Pak Gong yang nyari Pak Pur, kira-kira pinten nek betina? 17 ngecek sayuto. Kalau ditawari rolas lah. Jadi nek
dengan iuran perlu topeng itu selipur, itu saya itu kedebian itu mungkin metal itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cacat yang lain, ada yang mau nanya nggak, Pak? Kan, monggo, Ibu. Untuk kambing. Kambing Jawa dan domba. Nah, itu ada hadis yang menjelaskan 6 bulan sudah boleh asalkan domba itu. ya, baik. Kalau saya membacanya di sini sementara ini, ya, ad-do'nu niku domba. Nah, maka al-musinnah kembali kepada domba. Dombanya 1 tahun di sini. Makanya di sini dikatakan illa ayyaspur alaikum, kalau kesusahan nyari. Makanya boleh sing umur kok nggak ada, duitnya ada, bukan rantidit, duitnya ada, kok sing umur nggak ada, maka fatat bahu jadah, boleh disembelih di bawahnya. Berarti di bawahnya itu bisa 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu. Termasuk nanti dalam hadis Uqbah bin Amir, Nabi niku membagikan kambing. Nah, Uqbah bin Amir ini sebagai orang yang diamanai untuk ngedongke, yang namanya manusia itu nek boten laporan berarti kan ngedongke kabeh. Nah, gandeng masih ngasih satu, Uqbah bin Amir lapor. Fadzakarahu Nabi SAW, kemudian dia lapor ke Nabi, ya Rasul, sudah saya bagikan masih 1. Karepe pripun ya? Karepe siji mosok aku ora digawe kan gitu. Dan itu atudun itu domba muda juga. Jadi secara kriteria nggak masuk buat kurban. Nah, tapi barangnya udah habis dibagikan satu. Nah, kemudian kata Nabi, ya wis itu buat kamu. Dohi anta anu, begelehlah kurban itu untuk kamu. Nah, maka dalam kondisi itu barangnya nggak ada, karena nggak ada silakan. Termasuk nanti tadi hadis yang sudah menyembelih tadi, kan dia menyerahkan kurbannya yang sudah umur, tapi karena melihat ada urgensi, mungkin bar sholat tidak langsung dimasak napripun, disembelih dulu, icil gawean ya kan? Maka begitu kemudian Nabi suruh ganti, beliau pamannya Abu Burdah mengatakan, ya Rasul, saya punyanya yang muda. Kata Nabi, ya wis blend ning, itu tidak berlaku untuk orang setelahmu. Nah, sehingga konsepnya diusahakan dulu mencari yang 1 tahun ke atas, baik domba maupun kambing. Tapi kalau memang nggak dapat, benar-benar nggak dapat, sudah nyari, maka yang muda itu nggak apa-apa. Itu alternatif terakhir. Nah, terkait dengan domba tadi yang saya bacakan atau itu domba, maka Nabi bahasa depannya tetap mengatakan latat bahila musinah, jangan sembelih kecuali usia musinah. Musinah itu 1 tahun masuk tahun kedua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis tentang cacat yang lain diriwayatkan dari Imam Ali, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, qala amarna Rasulullah SAW, Nabi SAW memerintahkan kami an nastasrifal ain wal udun, untuk memperhatikan mata dan telinga. Jadi cacat yang utama itu yang diperintahkan kepada Imam Ali, lihatlah mata sama telinganya. Wala mutahhiya bi awrah, dan jangan menyembelih hewan yang buta sebelah. Wala muqabbalah, dan yang terbelah telinganya dari depan, mungkin robek dari depan. Wala mudabarah, terbelah dari belakang. Wala kharqa, dan tuil. Wala tarma, dan yang tidak bisa melihat, buta. Jadi kupingnya tuil-tuil ini mboten angsal. Kemudian di sini sudah sampai di situ. Kemudian larangan berikutnya yaitu larangan memberi upah jagal. Dari Imam Ali juga, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam anakku ma'ala budhihi. Nabi merintahkan aku untuk menyembelih untanya. Ketika untanya diserahkan, urusan Allah. Kemudian wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Dan aku diperintahkan untuk membagikan dagingnya, kulitnya, dan jilalaha. Jilalaha juga kadang kewan itu enten kelengkapannya, nek unta niku sosok enten kemuli. Tujuannya biar nek udara dingin banget tuh enggak kedinginan. Kewan niku nek kedinginan niku mati, nek kepanasan niku mati. Nah, maka sosok dikemuli. Niki cara sapi dikai klontong. Nah, begitu kemudian jenengan beli sapi kok enten klontonge, atau mungkin enten Pak Tani yang kerjane ngluku karena saat ini udah pakai traktor, maka begitu sapi ini payu terus pengen sak lukune kan enten sing ngoten niku. Nah, maka kalau itu dengan beli bersama dengan kelengkapannya, maka Nabi mengatakan domno, dagingnya, kulitnya, sak kelengkapannya itu tadi. Kemudian
alal masakin. Nah, dibagikan kemana? Masakin, orang-orang miskin. Sehingga ketika jenengan di sini misal, karena di sini biayai kota rumahan, sopo sing ngopeni kulit renek, panggil orang miskin. Nyoh orang miskin buat kamu. Ikuti hadis ini gitu. Kemudian wala tiya fi jazaratiha min hasai'an, dan kulit, daging atau perabot atau aksesoris binatang ini tadi, apakah kelontung, apakah kemul, apakah lugu, tidak boleh dijadikan upah jagal. Jadi tidak dijual tadi duit gue bayar jagal nggak boleh. Atau ngomong ke jagal, jagal, kok upahmu semene tambah iki. Nah, tambahan iki kalau bagian dari daging, kulit atau gurame binatang ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, ya, solusinya seperti apa ketika kita memang mau nambahi? Maka jangan diperjanjikan. Jadi misalnya jangan pakai jasa jagal, jangan tinggal bilang ke jagalnya upahnya 500 misalnya itu. Nah, tambahan nih tidak usah dijanjikan. Jadi mungkin begitu sudah selesai, dia bayarannya cuma dapat 500, terus jangan tambahi. Nyoh, ini gandeng tukune untuk lugu, lugune PN. Nah, itu hadiah. Tapi nek jenengan perjanjikan, mengko nek belahane nggon aku, mau tak tambahin das sapi. Nah, kalau das sapi ini diganti das wedhus, protes dia. Pak, ketika jenengan sanjangin das sapi udah tidak wedhus. Nah, ketika dia meminta itu, berarti itu diperjanjikan. Ketika diperjanjikan berarti ini upah, berarti tidak boleh. Sehingga semua bagian binatang, apakah dagingnya, kulitnya, atau gurame yang terbawa ketika beli, itu tidak boleh dijual, kemudian tidak boleh dijadikan upah, termasuk dan upah untuk panitia atau upah untuk orang-orang yang lewat, itu tidak boleh. Tapi kalau dijadikan hadiah boleh. Nah, caranya di sini disebut alal masakin, orang-orang itu dipanggil, orang-orang miskin itu dipanggil, atau kalau jagal ada baru dikasih. Nyoh ini buat kamu. Nah, ketika mereka menerima itu lalu mau menjualnya, tidak apa-apa. Atau di beberapa masjid ya tadi malam dan bagi niku kalau sampaikan ini itu dipanggil orang miskinnya, guru-guru TPA itu dipanggil. Nah, di situ kemudian dipasrahkan, terus guru TPA ini minta tolong dijualkan. Nah, pedagangnya datang, ditransaksikan, dapat duit dikasihkan mereka. Dan guru TPA itu perlu diperhatikan karena kita kadang di kampung itu nitip putra kita ke masjid untuk diajari Iqra oleh guru TPA, tapi guru TPA itu kadang tidak terperhatikan. Saya dulu ngajar TPA zaman SMA itu gajinya 50.000, terus ketemu sama guru TPA di masjid yang sama tahun 2020-an, berarti udah berapa tahun ke belakang ini, itu gajinya 150.000. Ya nikah 300%, tapi ya mau 150.000 gitu kan. Artinya kalau misalkan niki enten guru-guru ngoten niku yang gajinya bahkan setengah UMR pun nggak nyampe gitu kan. Nah, itu bisa dibantu disokong dengan kulit atau apa yang tidak jenengan urusi kayak kepala, kaki segala macam diserahkan ke mereka, nanti tinggal dicarikan pembelinya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada yang mau nanya enggak? Pak Joko? Dari lahir itu tidak bertanduk ya. Itu boleh digunakan ya? Boleh Pak Joko. Tadi ketika disebutkan bertanduk, putih, macam-macam itu sifatnya keutamaan, bukan kewajiban. Artinya kalau ada yang bawa kambing nggak punya tanduk, sapi nggak punya tanduk nggak apa-apa. Cuman memang lebih utama kalau punya tanduk. Nonton malih. Kalau dikebiri? Nah, dikebiri tidak boleh dikebiri. Jadi nek misal jelas itu kan titik hilang pada lanang itu tidak boleh, atau gandule ini kok hilang diketok itu tidak boleh. Jelas wong tadi kuping suwek lho, mboten cuwil, suwek depan suwek belakang atau cuwil itu tidak boleh. Apalagi niku barang yang lebih berharga daripada kuping. Pada bahasanya kan kuping hilang kan masih bisa mendengar toh, kan daun kupingnya yang enggak, daun telinganya yang ada. Tapi nek bandul hilang itu kan lebih urgent karena terkait dengan organ reproduksi ya. Itu tidak boleh berarti. Kalau jelas nyata-nyata jantan kok enten bandule hilang gitu. Makanya dengan termasuk yang harus ngecek niku iki bandule kudune loro kok siji ya. Itu juga harus dicek juga itu. Manten. Monggo. Lebih utama mana?
bertanduk sama yang gemuk lebih utama mana? Ya tentu yang gemuk gitu kan. Tapi kalau urutan hadis tadi, tanduk itu disebut di depan, gemuk disebut di belakang. Tapi urutan itu kadang itu nggak menunjukkan lebih utama mana. Intinya ginilah. Kok ya pertanyaannya unik. Maksudnya yang penting kalau memang itu mencapai umur, jadi urutannya pertama jangan sampai cacat, satu, kemudian yang kedua umur, dua, kemudian yang ketiga ada bertanduk dan ada yang gemuk, berarti bertanduk kurus sama gemuk nggak punya tanduk gitu kan. Nah, saya lebih condong ke yang gemuk, tapi nek lihat hadis tadi urutannya tanduk dulu disebut baru gemuk. Nah, ribon. Jadi juga yang sendiri ya, kalau sudah kemulan, tapi ada yang lebih gemuk. Jadi kan tanda apa yang lebih gemuk ya? Oke, berarti jenengan kalau itu bisa pakai kriteria terakhir samina ini sing larang sing di ya. Ngoten, jadi enak. Jadi belajar fikih Pak dari banyak sumber. Itu kita menjadikan luas ilmu, akhirnya luas dalam berpendapat. Nggih, monggo. Pripun? Lagi nek urutane niku lho. Tanduk, gemuk, terus terakhir kan harga. Nek jenengan bingung, tanduk kok gemuk ya berarti harga sing paling mahal. Tapi nek tadi bahasane bertanduk nek gak gemuk, tapi kering ya berarti kan itu elek ya gemuk gitu kan. Tapi nek jenengan tadi bilangnya bertanduk nek yo jane enak isine ning ora segede sing ra duwe tanduk gitu kan. Berarti kan itu bisa sebenarnya. Yang penting memenuhi kriteria tadi lho. Tidak cacat yang 4 termasuk kering. Nah, kemudian umur, nah baru kemudian yang lain-lain. Ada lagi Pak? Ye, Pak Syukur. Untuk keutamaan menyembelih itu apa? Secara 10 atau boleh mundur atau? Oke, siap. Jadi urutan hari itu menunjukkan keutamaan. Makin dulu makin baik. Makanya tadi hadisnya Nabi habis selesai sholat itu langsung turun mendatangi kambingnya disembelih. Nah, aku malah melihat yang lain sudah disembelih, maka Nabi mengatakan sembelih ini joli. Nah, gitu kan. Nah, maka beliau segera menyembelih kambing itu begitu selesai sholat itu termasuk ketika Idul Fitri, Idul Adha kita kan tidak boleh makan. Nah, Idul Fitri kita keluar sholat Id sarapan dulu. Nah, Idul Adha niku sunai. Nih kita keluar gak sarapan, nanti sarapannya setelah sholat tapi pakai daging kambingnya. Sunai niku sehingga jane ideale. Ideale niku enten sing diamanai rampung sholat, orjo mulih omah, copot ning kene blesek ser dijual sithik. Mungkin tadi ibu sing masak. Jadi mungkin begitu para piyai mriki jam 8 atau setengah 8 niku pun mateng, siap didahar. Kadang korban sarapane Indomie. Niku nek ajeng ihya sunnah. Nah, mau kadang kita itu gini loh mendefinisikan nek sarapan itu kudu sego, akhirnya dadak liwat dadak ini. Padahal zaman Nabi itu dimaksud makan dari daging kurban itu kadang diambil setelah disembelih ya tentunya, diambil hatinya tok, nah terus dibakar atau dipanggang, nah pun itu didahar. Ngoten dadi ora kudu nganggo sego. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gandeng sampun jam 8. Gua pilih perkataan rumiyin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat menjadi ilmu buat kita semua. Intinya sebenarnya kajian ini